What's up bro? Hosiana, di minggu-minggu Prapaskah ini saya mengucapkan selamat merayakan minggu Prapaskah. Dahsyat luar biasa kasih Tuhan atas kehidupan kita sekalian yang ada. Saudara-saudara, minggu ini dan juga minggu berikutnya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh banyak gereja di Indonesia, gereja kami memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan ibadah minggu di gedung gereja dan memindahkannya di rumah-rumah jemaat yang tentunya terkait dengan ibadah keluarga. Nah, keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya social distancing, ya, sebagai upaya yang tentu memutus rantai penularan COVID-19 yang menjadi pandemi dunia akhir-akhir ini. Terkait keputusan ini, tentu bersebaran, ada banyak pandangan, ada banyak perspektif yang menganggap bahwa keputusan semacam ini adalah tanda dan tak berimannya gereja kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, lebih lagi dikatakan bahwa itu bukti gereja menjadikan Allah kalah dari virus, sebagaimana yang pernah juga dikhotbahkan oleh seorang yang menyebut diri sebagai pendeta yang mengatakan bahwa kita tidak lagi takut akan Tuhan. Padahal itu sudah keliru, saudara-saudara. Makanya saya mau katakan di sini bahwa benarkah gereja sudah tidak beriman karena memindahkan tempat ibadahnya ke rumah masing-masing untuk sementara waktu? Benarkah langkah gereja untuk menerapkan social distancing itu telah menempatkan Allah kalah dari virus? Sebaiknya kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang hal ini, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam kitab suci, dalam Amsal pasal 27 ayat 12 tertulis, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, dalam banyak kisah yang dicatat dalam Alkitab, kita melihat orang-orang yang bijaksana ketika menghadapi malapetaka sebagaimana yang dikatakan pengamsal. Saudara-saudara, ingatkah kita kisah Yusuf dan Maria yang melarikan diri ke Mesir karena Herodes entah hendak membunuh bayi Yesus? Matius 2:13 berkata, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, jadi apakah dengan larinya Yusuf dan Maria ke Mesir itu tanda mereka tak beriman? Tentu tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka berhikmat ketika dalam kehidupan ini menghadapi malapetaka. Kisah lain juga ditunjukkan oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 12 ayat 14 sampai 15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Apakah itu berarti bahwa Yesus juga tidak beriman karena ia menyingkir dari orang-orang yang akan membunuhnya? Tentu tidak, saudara-saudara. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus sangat berhikmat ketika menghadapi malapetaka. Ia masih tentu mau melakukan satu tindakan yang luar biasa. Saudara-saudara, jadi kita melihat sekarang gereja menghentikan pelaksanaan ibadah di gedung gereja lalu memindahkannya di rumah-rumah sebagai upaya social distancing demi memutus rantai penularan COVID-19. Apakah itu berarti gereja tak beriman? Apakah Allah kalah dari virus? Tentu tidak. Tidak, saudara-saudara, sekali lagi tidak. Itu menunjukkan bahwa gereja berhikmat dalam menghadapi bencana. Lagi pula, Yesus memindahkan kita untuk mengasihi sesama
memerintahkan kita supaya mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kisah itu memotivasi kehidupan kita supaya kita juga melindungi orang lain. Iya, supaya orang lain juga terhindar dari bencana yang ada, berada di tempat berisiko, supaya tidak berbahaya dalam kehidupan ini. Kita tidak ingin kasus seperti yang terjadi di komunitas jemaat gereja yang ada di Korea Selatan, yakni Gereja Yesus Kristus Shincheonji di kota Daegu. Terulang itu jangan sampai dalam kehidupan gereja kita, termasuk di gereja kita di Indonesia yang kita cintai, supaya dalam kehidupan kita ingin mengurangi beban pemerintah, kita mengurangi beban daripada masyarakat yang ada, di mana kita sebagai masyarakat senantiasa harus mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Kita harus memutus mata rantai dari virus yang ada, COVID-19 itu. Kita harus senantiasa menjunjung tinggi bagaimana beban tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menanggung bencana dunia ini. Nah, itulah wujud kasih kita yang tentu kita upayakan dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja bagian integral dari warga masyarakat Indonesia yang sangat kita cintai. Akhir kata saya mengajak kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar bencana COVID-19 ini segera berlalu. Jaga jarak, jaga diri. Tuhan yang pasti akan memberkati kehidupan kita orang semua yang ada. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Salam sehat, dahsyat luar biasa. Amin.